Kalian nak makan nasi padang dekat Indonesia, I was so nervous. Bayangkan, you belum duduk lagi, meja dah Dihidang. dipenuhi dengan makanan. Padahal you tak ada apa-apa pun. I pun Dihidang. cuak lah macam mana aku nak bayar semua benda ni? Ambil Sebab aja dia yang cakap lah, yang mau kalau nggak dimakan. habisin semuanya, kalau nggak mau nggak usah dimakan. Jangan. Oh, so rupanya Nanti korang cuma expensive. perlu bayar apa yang korang sentuh je. Kalau korang tak sentuh apa-apa, tak payahlah makan, biar je lah atas meja tu. Malaysia pun banyak je rumah makan nasi padang, cuma I yang tak pernah pergi. Nah, Karena emang di sini Baru yang paling mah? favorit anak-anak muda di Malaysia itu adalah Yamaha. Oh, Terutama iya yang pakai kah, kopling teman-teman? kayak gini nih, dan selalu ada keranjangnya buat naruh-naruh barang. yang Yaitu dibeli yang gitu paling ya? favorit sekarang adalah Yamaha ini Y16 atau Y16. Terus juga ada di sana LC135 dan yang paling top di sini itu adalah RXZ. Kalau di Indonesia itu RX King. Tuh, mantap. Dan di sini tagline-nya sama ya, Yamaha semakin di depan. Wis, Mantap. Yamaha semakin di depan dong. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Kali ini ada video yang sangat menarik ya. Ini pendapat seperti culture shock lah ya. Orang Indonesia yang datang ke Malaysia, orang Malaysia yang datang ke Indonesia. Oke lah, tanpa berlama-lama. Langsung aja kita nonton ya videonya. Sekarang kita lagi ada di University Malaya sama siapa? Sama Haikal. Jurusan apa? Science with Education, tapi major dia biology. Biologi. Oke, udah berapa tahun kuliah di sini? Baru setahun. Kok logatnya kayak bukan orang Malaysia? Bukan orang Malaysia. Sebab saya dari Sabah, so basically ada semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak Borneo. Berarti sebenarnya kamu bisa logat Indonesia dong? Iya, sebab di sini logat Sabah itu selalu dikelirukan dengan logat Indonesia. Oke. Faktor apa yang bikin kamu dikira orang Indonesia? Faktor yang pertama ya bahasa, Bahasanya mirip. logat Logatnya. percakapan. Itu bukan kayak orang Malaysia sih. Dia bilang ya nggak tahu. Lo kok tanya saya? things ada di Mirip Malaysia ya? in Indonesia, part 4. Oke. So, pertama kali nak makan nasi padang dekat Indonesia, I was so nervous. Bayangkan, you belum duduk lagi, meja dah Dihidang. dipenuhi dengan makanan. Padahal you tak ada apa-apa pun. I pun Dihidang. cuak lah macam mana aku nak bayar semua benda ni? Ambil Sebab dia aja yang cakap lah, yang mau kalau nggak perlu dimakan. habisin semuanya, kalau nggak mau nggak usah dimakan. Jangan. Oh, so rupanya Nanti korang cuma expensive. perlu bayar apa yang korang sentuh je. Kalau korang tak sentuh apa-apa, tak payahlah makan, biar je lah atas meja tu. Malaysia pun banyak je rumah makan nasi padang, cuma I yang tak pernah pergi. Nah, pertama kali gua makan nasi padang itu di rumah makan pagi sore. Pas Expensive. mau bayar, Expensive. kaget gue. Wih. Tapi kata temen gue harganya memang segitu. Iya. Jadi ya udah, nggak apa-apa, bukan gue yang bayar kan. Now the more you know. Emang gitu. Mahal kalau makan spill padang. waktu maghrib di Malaysia dong, Apalagi pagi penasaran sore. banget. Oke, ini kita spill ya guys Oke. ya. Oke, coba kita lihat Hil, ini jam berapa? Jam 18.43. Jam 18.43. Ini jam segini masih terang benderang tuh. Tanya kan kalau kita di Indonesia itu kalau jam segini ya, Udah gelap. jam setengah 6 udah gelap ya. Itu jam setengah 7 kayak gini udah Maghrib. bukan maghrib, udah kayak udah nggak ada matahari, udah nggak ada apa. Tapi kalau di sini tuh belum guys. Maghribnya itu jam 7. Terus kalau jam 7 di sini baru sholat maghrib. Itu kalau kita mau pergi-pergi itu minimal jam 8. Jam segini masih ada sunset, belum Iya. maghrib nih. Belum maghrib belum ya. Mas. Oke, dan itulah suasana maghrib di Malaysia. Kira-kira aku buat apa lagi ya? Terkejut Suasana saya maghrib. bila saya tukar duit ringgit Malaysia kepada rupiah Indonesia, dapat duit jumlah tak sama macam saya pergi tahun lepas dan 2 tahun lepas. Kalau 2-3 tahun lepas saya pergi RM300 dan dapat RM1 juta. Tapi kali ni nak dapatkan RM1 juta perlukan RM329 Malaysia. Jadi inilah duit tukaran saya sebanyak RM400 Malaysia kepada lebih 1.2 juta rupiah Indonesia. Bolehlah tinggal untuk beberapa hari di Indonesia untuk seminar edukasi emas saya di Banjarbaru, Indonesia. Kongsian santai tapi sampai. Teruskan follow saya. Disuruh milih kuliah di Indo atau Malaysia? Indonesia lah. Kok kamu di Malaysia? Pertukaran pelajar. Pertukaran Belajar. Oke, berarti kalau semua ngomongin biaya hidup nih, berarti berapa biaya yang kamu keluarkan dalam rupiah kalau di Malaysia? Di Malaysia cukup mahal sih mas. Apa tuh yang Ya mahal? tuh? wajar. Yang mahal pertama itu yang paling gedek ya, itu Grab. Grab berapa emang? Grabnya itu kurang 1 kilometer harganya 30 sampai 40 ribu. Iya, Itu iya, satu benar, kilo, benar, itu yang benar. paling murah.
Dan kalau hujan itu bisa jadi Lebih 18 ringgit. 18 ringgit kali 3 itu berapa, Mas? Ya, 18 kali 3, 8. Nah, itu. Itu lebih dari 90 apa 100 ribu. Ya. Itu buat Grab doang. Grab doang, Mas, itu kurang sekilo, Mas. Kalau gak motoran di Kuala Lumpur, Malaysia, gak akan tahu kalau. Pertama, motor bisa masuk tol dan itu gratis. Kedua, semacet-macetnya Kuala Lumpur motor masih bisa nyalip di tengah guys. Ketiga, kalau ke minimarket tidak ada parkir guys. Tidak ada yang tiba-tiba minta 2.000 saat mau jalan. Hahaha. Keempat, harga bensinnya lebih murah dibanding di Indonesia. Ada yang pernah motoran di sini juga, yang belum kuigaskan. Buat kamu yang mau ke Malaysia atau udah di Malaysia nih, mungkin kamu akan berpikir-pikir, kenapa ya di pinggiran jalan di semua sudut Malaysia itu banyak motornya adalah motor Yamaha, Yamaha, bukan Honda. Karena emang di sini yang paling favorit anak-anak muda di Malaysia itu adalah Yamaha, terutama yang pakai kopling kayak gini nih, dan selalu ada keranjangnya buat naruh-naruh barang. Yang dibeli yang paling gitu ya. favorit sekarang adalah Yamaha ini Y16 atau Y16. Terus juga ada di sana LC135 dan yang paling top di sini itu adalah RXZ. Kalau di Indonesia itu RX King. Mantap. Dan di sini tagline-nya sama ya, Yamaha semakin di depan. Wis, Yamaha semakin di depan dong. Jadi itu kenapa alasannya kenapa kalau misalkan di Malaysia lihat banyak banget Yamaha. Karena emang yang paling favorit warga pemuda di Malaysia adalah Yamaha, terutama yang pakai kopling kayak gini. Wah, semoga bermanfaat. Let's go. Oke. Kalau yang ini sebelahnya NVX 155. Iya kah teman-teman? Motor favorit di Malaysia Yamaha kah gitu kan? Rata-rata memang kan kalau di Malaysia motor matic itu jarang ya. Terus ada lagi tadi kan ya yang mahasiswa dari Sabah tuh diajak ngobrol. Tapi ya memang benar ya teman-teman, dari cara ngomongnya orang-orang di Sabah itu hampir mirip dengan orang-orang di Indonesia, dari cara ngomongnya, terus logat-logatnya gitu kan. Karena inget banget kemarin yang pernah aku react juga musisi itu yang Hairi sama Zuli itu kan. Pasti orang-orang ngiranya ini orang Indonesia nih, padahal mereka tuh orang Sabah gitu. Karena itu tadi bahasanya tuh hampir-hampir mirip lah logatnya dengan orang Indonesia gitu kan ya. Terus tadi ada lagi waktu maghrib di Malaysia. Nah kalau di Malaysia tuh maghribnya jam 7 malam kan ya teman-teman. Jadi kayak setengah 7 malam tuh masih terang gitu kan ya. Itu tuh bedanya karena memang beda waktu. Karena memang kan Indonesia sama Malaysia tuh perkiraannya tuh dibuatnya tuh beda 1 jam kan ya teman-teman ya gitu kan. Karena memang pas kemarin aku liburan juga tuh kayak gitu. Jadi beda 1 jam. Jamnya kalau yang jam di tangan aku tuh masih aku buat jam Indonesia. Kalau yang di HP kan pasti udah otomatis ikut di Malaysia gitu kan. Karena ya itu tadi bedanya 1 jam gitu kan ya teman-teman ya. Dan ada lagi tadi, nah ini nih ada orang Malaysia yang makan di Resto Padang. Nah buat pengetahuan teman-teman semua, kalau namanya Resto Padang itu kalau kita nggak pesan langsung ke orang yang ngomong mau makan nasi rendang, nasi ayam gitu-gitu, pasti langsung dihidang ya. Dihidang itu semuanya menu taruh di atas meja gitu kan. Banyak banget gitu kan, semua menu ada gitu kan ya. Dari sambelnya, lalapannya, lauknya semuanya ada. Itu luar biasanya. Itu luar biasanya tuh ya kalau lagi ke Resto Padang tuh ya. Nah untuk perhatian teman-teman semua, kalau mau makan ya ambil aja yang mau kita makan gitu, jangan semuanya diambil. Kalau sampai semuanya diambil tuh suruh bayar 1 meja nanti ya, karena itu biasanya dihitungnya per porsi. Jadi baik pun itu teman-teman di Malaysia ataupun di Indonesia, nah itu tadi teman-teman ya. Jadi namanya ke Resto Padang itu kalau kita nggak langsung nyebut misalkan nasi rendang, nasi ayam gitu ke kasirnya gitu kan, ke penjualnya langsung, biasanya itu tadi langsung dihidang. Jadi kita makannya yang mau kita aja, yang per porsinya yang kita ambil, jangan semuanya kita ambil per piringnya, nanti bayarnya tambah banyak. Apalagi kalau Resto Padangnya yang sudah merek-merek terkenal, itu ekspensif banget lah pokoknya. Dan itu tadi teman-temannya. Dan ada lagi tadi video yang nilai tukar ya, tukar misalkan dari ringgit ke rupiah gitu kan, memang sekitar 3 ribuan ya sekarang ya teman-temannya. Jadi biasanya tuh ya kalau orang Indonesia pergi ke Malaysia gitu ya, ngeluarin uang belanja gitu nggak berasa. Jadi kita tuh mikirnya, 100 ringgit, 50 ringgit, mikirnya tuh masih sedikit aja, padahal aduh kalau di rupiah ini tuh udah banyak. Nah itulah kemarin kenapa kita bocornya pengeluaran di Malaysia, karena beli lupa gitu, nggak dihitung lagi gitu kan per ringgitnya kalau ditukar ke rupiah tuh aduh
keasikan belanja, keasikan beli-beli gitu kan. Jadi cuman ngeluarin uang gitu, nggak kepikiran kalau dibalikin ke rupiah berapa ya gitu. Kadang-kadang tuh gitu namanya, ya gitulah manusia teman-teman ya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Misalkan nanti ada request apa lagi silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, boleh kasih ke DM Instagram aku di @rizky ya. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.